Dalam dunia kekuasaan, bukan yang terkuat yang menang, tapi yang paling paham permainan. The 48 Laws of Power adalah buku kontroversial, karya Robert Greene. Isinya bukan tentang jadi orang baik, tapi jadi orang yang tahu cara main dalam dunia yang penuh manipulasi, ego, dan permainan kekuasaan. Setiap hukum di dalamnya diambil dari sejarah para penguasa, jenderal, bangsawan, dan politisi yang berhasil naik dan yang jatuh. Karena tidak tahu aturan tak terlihat ini. Ini bukan buku untuk semua orang, tapi jika kamu ingin memahami cara kerja, kekuasaan, atau setidaknya melindungi diri darinya, maka inilah peta dunia yang sebenarnya. Hari ini, kita mulai dari hukum yang pertama, dan percaya atau tidak, jika kamu melanggarnya, kamu bisa jadi musuh pertama dari atasanmu sendiri. Law nomor 1, never outshine the master. Jangan pernah mengalahkan sang tuan. Hukum pertama ini terdengar sederhana, tapi telah menjatuhkan banyak orang cerdas. Jangan pernah terlihat lebih hebat dari atasanmu. Dunia ini bukan hanya soal kerja keras dan prestasi. Ada ego, ada rasa takut, ada permainan bayangan. Ketika kamu terlalu bersinar, kamu membuat atasanmu merasa terancam. Alih-alih dihargai, kamu bisa disingkirkan. Contoh, di masa lalu, Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Prancis, ia membuat pesta termegah di Eropa untuk menyenangkan Raja Louis ke-14. Tapi, pesta itu terlalu mewah, terlalu indah, terlalu membuat sang raja terlihat kecil. Apa hasilnya? Fouquet ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Ia melupakan satu hal, di depan sang raja, kamu tidak boleh terlihat seperti raja. Maka, jika kamu punya bakat besar, sembunyikan. Tampilkan kesetiaan, bukan ambisi. Bantu atasanmu terlihat cemerlang, dan kamu akan ikut naik bersama mereka. Tapi jika kamu terlalu bersinar sendiri, kamu akan dibakar oleh sinar itu. Sekarang bayangkan kamu seorang karyawan baru, penuh semangat, punya banyak ide, dan kerja lebih cepat dari siapapun di timmu. Lalu suatu hari, kamu ikut rapat besar. Atasanmu menjelaskan rencana proyek, tapi kamu tahu ada cara yang jauh lebih efisien. Kamu angkat tangan, koreksi idenya, dan semua orang terlihat setuju dengan kamu. Kamu pikir kamu menang, tapi sejak hari itu, atasanmu mulai menjaga jarak. Promosi yang kamu harapkan diberikan ke orang lain. Idemu berikutnya diabaikan. Kenapa? Karena kamu membuatnya terlihat bodoh di depan umum. Kamu melanggar hukum pertama dalam permainan kekuasaan. Jangan pernah mengalahkan sang tuan. Kalau kamu punya ide hebat, bisikanlah secara pribadi. Biarkan dia merasa itu idenya. Tunjukkan respek, bukan ambisi. Dalam dunia nyata, cerdas saja tidak cukup. Kamu harus tahu kapan bersinar dan kapan membiarkan orang lain terlihat lebih terang. Kesimpulannya, di dunia nyata, logika tidak selalu menang. Kebenaran seringkali tidak sepenting ego orang yang memegang kekuasaan. Hukum pertama dari buku The 48 Laws of Power mengingatkan satu prinsip yang sederhana, namun sering dilanggar oleh orang-orang cerdas. Jangan pernah terlihat lebih hebat dari orang yang berada di atasmu. Jangan buat dia merasa kalah, bodoh, atau tergantikan. Karena saat itu terjadi, kamu bukan sedang menang. Kamu sedang menciptakan musuh yang diam-diam menunggu waktu untuk menjatuhkanmu. Atasan, klien, guru, mentor, bahkan orang tua. Mereka ingin dihargai dan merasa penting. Tugasmu bukan menjatuhkan mereka, tapi belajar bagaimana bersinar tanpa menyilaukan. Kuasai seni, membuat mereka merasa menang. Bahkan ketika sebenarnya kamu yang mengatur arah. Itu bukan manipulasi, tapi strategi. Dalam permainan kekuasaan, yang bertahan bukanlah yang paling terang, melainkan mereka yang tahu kapan harus bersinar
dan kapan harus menunduk. Itu baru satu dari 48 hukum kekuasaan. Di video berikutnya, kita akan bahas hukum kedua yang akan membuatmu tak mudah dibaca dan lebih sulit dijatuhkan. Kekuasaan bukan hanya milik mereka yang punya tahta, tapi juga mereka yang tahu cara bermain. Sampai jumpa di video selanjutnya.